Dalam upaya nyata memberdayakan ekonomi perempuan Papua, khususnya para mama-mama Papua di Kampung Arimbet, Distrik Arimop, Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 43 Yonif 803 PD 17 Cendrawasih menggagas terbentuknya usaha mikro, kecil dan menengah bertajuk Majibesti. Pemda Bovendigul melalui Dinas Ketahanan Pangan laksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bulan Juni dan Juli di Kabupaten Bovendigul. Halo, selamat pagi Bapak, Mama, dan Saudara dong semua. Senang sekali saya Romana Kerja Bermasi dapat kembali menjumpai Anda dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini, Kamis 24 Juli 2025. Itulah dua topik berita tadi yang akan kami sajikan bersama berita lainnya. Dan inilah Info Digul selengkapnya. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, kita ke berita pertama. Dalam upaya nyata memberdayakan ekonomi perempuan Papua, khususnya para mama-mama di Kampung Arimbet, Distrik Arimop, Persit Kartika Chandra Kirana, Cabang 43 Yonif 803 PD 17 Cendrawasih menggagas terbentuknya usaha mikro, kecil dan menengah bertajuk Majibesti. UMKM ini tidak hanya menjadi wadah pemberdayaan ekonomi lokal, tetapi juga memainkan peran penting dalam pelestarian kekayaan kuliner khas Papua. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal seperti ikan mujair, sagu, sayuran, hingga keladi, para mama Papua kini memproduksi sejumlah kuliner inovatif yang bernilai jual tinggi. Ketua Persit KCK Cabang 43 Yonif 803, Nyonya Widya Ningrum menjelaskan bahwa UMKM Majibesti saat ini fokus mengembangkan 3 produk. Yang pertama yaitu abon mujair, karena di sini mujairnya berlimpah. Kedua, keripik sagu sayur dengan varian bayam, kangkung, genjer. Dan yang ketiga, keripik ladi. Lebih lanjut, Nyonya Widya menambahkan bahwa proses produksi sudah berjalan secara rutin setiap minggu. Bahkan hampir setiap hari dalam seminggu bisa memproduksi dan menjual sekitar 50 sampai 100 pak. Kami ada 3 produk sekarang. Ya, yang pertama itu ada abon mujair, karena di sini mujairnya berlimpah. Terus yang kedua keripik sagu sayur, ada variannya bayam, sagu sayur bayam, kangkung, genjer. Terus yang ketiga keripik ladi. Oke, Bu, sejauh ini untuk produksinya sudah sejauh mana nih, Bu? Oh, kalau untuk produksinya setiap minggunya ini alhamdulillah udah setiap hari bikin produksinya gitu. Terus untuk penjualan ya lumayan lah, dalam seminggu bisa sekitar 50 sampai 100 pack. Lebih lanjut, Nyonya Widya menjelaskan bahwa anggota UMKM Majibesti berasal dari kalangan mama-mama Kampung Arimbet, Distrik Arimop, yang bekerja sama, dukungan dan pendampingan dari para anggota Persit serta personil Yonif 803. Keberadaan UMKM Majibesti menjadi contoh konkret sinergi antara TNI dan masyarakat dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal yang berbasis potensi daerah dan kearifan lokal. Dengan semangat gotong royong dan dukungan penuh dari Persit Yonif 803, UMKM ini diharapkan terus tumbuh menjadi pilar ekonomi keluarga, sekaligus mengenalkan kuliner khas Papua, khususnya Kampung Arimbet, Distrik Arimop, Kabupaten Bovendigul ke tingkat yang lebih tinggi, tidak hanya sebagai makanan, tetapi juga sebagai identitas budaya. Tim Liputan, Digul TV, Dedi melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua, Pemda Bovendigul melalui Dinas Ketahanan Pangan melaksanakan penyaluran cadangan pangan pemerintah untuk bulan Juni dan Juli di Kabupaten Bovendigul. Bertempat di Perum Bulog Tanah Merah, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul menggelar launching penyaluran cadangan pangan pemerintah CPP bulan Juni dan Juli tahun 2025. Launching ini dihadiri oleh PLT Bupati Bovendigul, Asisten 2 Setda, Dandim 1711 Bovendigul, Kapolsek Mandobo, Kepala Kampung Persatuan dan Sukanggo, serta masyarakat. Diketahui, bantuan pangan berupa beras untuk 2 bulan tersebut sebanyak 103.040 kg untuk 20 distrik dan 112 kampung yang namanya terdaftar sebagai penerima manfaat, di mana setiap kakak mendapat 20 kg beras. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bovendigul, Ulos Anumbon menyampaikan bahwa peluncuran cadangan pangan pemerintah untuk bulan Juni dan Juli
secara resmi telah dilakukan. Kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian pemerintah melalui kerjasama antara pemerintah Kabupaten Bovendigul, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan, dan pihak ketiga Perum Bulog Merauke. Ulos menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras tersebut sebenarnya sudah dinantikan sejak lama oleh masyarakat, namun baru dapat disalurkan pada bulan Juni dan Juli. Ia menyampaikan terima kasih kepada pihak Bulog Merauke yang telah membantu dalam penyaluran bantuan tersebut. Lanjutnya, sebelum penyaluran bantuan dilakukan, pemerintah daerah menggelar acara launching secara simbolis yang dibuka langsung oleh pejabat Bupati Bovendigul. Setelah itu, bantuan pangan akan langsung disalurkan ke distrik dan kampung yang telah ditentukan. Kepada masyarakat, memang betul kami pemerintah ini peduli. Wujud nyata yang kami lihat di sini bahwa ini kerjasama antara pemerintah pusat dan kabupaten, sehingga kami bisa dapat bantuan demi untuk pelayanan, sehingga sampai di saat yang ditunggu-tunggu. Maka sebelum pembagian ya kita langsung launching, sehingga semua tahu. Dalam hal pembagian itu juga nanti secara simbolis nanti akan dibuka oleh PJS Bupati dan selanjutnya nanti akan dibagikan ke distrik-distrik dan kampung-kampung yang sudah ditentukan pembagiannya. Ulos menambahkan bahwa keberadaan bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu menekan inflasi, terutama di tengah kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah terus berupaya agar ketahanan pangan tetap terjaga dan masyarakat dapat terbantu. Dirinya berharap pelayanan tersebut bisa memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam menjamin ketersediaan pangan di Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Anis Andri melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua jangan kemana-mana, sesaat lagi info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekerkening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika.
Terima kasih Bapak Mama dan saudara dong semua, Anda masih bersama kami. Kita ke info selanjutnya. PLT Bupati Bovendigul Leksi Romel Wagyu apresiasi program bantuan pangan dari pemerintah pusat. PLT Bupati Bovendigul mengatakan bantuan tersebut merupakan upaya menjaga stabilitas ekonomi di masyarakat. PLT Bupati Bovendigul menyampaikan apresiasi terhadap program bantuan pangan dari pemerintah pusat yang terus berjalan hingga saat ini. Penyaluran bantuan berupa beras kepada masyarakat di 20 distrik dan 112 kampung di wilayah Bovendigul menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah pusat terhadap masyarakat, khususnya di Provinsi Papua Selatan. Pelaksana tugas Bupati Bovendigul, Leksi Romel Wagyu menyatakan bahwa program bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi masyarakat di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Oleh karena itu, atas nama pemerintah daerah Bovendigul, ia mengapresiasi program pemerintah pusat yang terus hadir di seluruh provinsi, termasuk Papua Selatan. Lanjutnya, meski ada efisiensi anggaran, program bantuan pangan tetap berjalan baik dan sangat membantu masyarakat. Ia juga menjelaskan bantuan pangan ini merupakan bagian dari program nasional yang digulirkan Presiden RI melalui kementerian terkait, khususnya Dinas Ketahanan Pangan. Menurutnya, kehadiran program tersebut sangat berarti bagi masyarakat Bovendigul. Tentunya selaku pemerintah mengapresiasi program pemerintah pusat yang selalu hadir di seluruh provinsi termasuk kita Papua Selatan. Dan program ini sudah berjalan berapa tahun ya. Dan kebetulan saya tahun-tahun yang lalu juga pernah hadir di sini. Ya launching ya tahun salah 2023 ya 24 dan saat ini juga ada tahun 25 juga terlaksana ya program pemerintah bisa hadir di kabupaten kita. Tentunya ini adalah keperluan pemerintah yang mana saat ini ya kita tahu bersama ya terjadi efisiensi anggaran ya. Tentu efisiensi itu ada di bidang-bidang yang lain, namun bagaimana menunjang ya ekonomi masyarakat tetap stabil, ya program pemerintah pemberian pangan pada masyarakat setiap kabupaten kota itu tetap berjalan dengan baik dan saat inilah kita Bovendigul bisa menjalankan atau menyalurkan program pemerintah yaitu Presiden Prabowo lewat dinas atau kementerian terkait. Selain itu, PLT Bupati juga mengapresiasi peran seluruh pihak, khususnya TNI, yang turut memberi motivasi dan mendukung kolaborasi lintas sektor dalam menjaga ketahanan pangan di tingkat kabupaten kota. Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada para kepala distrik dan kampung yang telah hadir dan mewakili masyarakat dalam menerima bantuan tersebut. Ia berharap bantuan tersebut dapat segera disalurkan dengan baik dan tepat sasaran kepada masyarakat di masing-masing wilayah. Tim Liputan Digul TV, Anis Andri melaporkan. Bapak Mama dan saudara dong semua, sementara itu Kepala Kampung Sukanggo soroti pengurangan jumlah penerima bantuan pangan berupa beras yang disalurkan pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya pengurangan tersebut sangat drastis dan berharap pemerintah daerah untuk lebih jeli dalam melihat data yang diberikan dari kampung agar saluran bantuan bisa tepat sasaran. Setelah dilaksanakan launching penyaluran cadangan pangan pemerintah CPP bulan Juni dan Juli, Kampung Sukanggo menjadi salah satu kampung yang mendapat distribusi pertama bantuan pangan beras. Kepala Kampung Sukanggo, Martinus Wantop, menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah daerah atas bantuan pangan berupa beras tersebut yang telah disalurkan kepada masyarakat di Kampung Sukanggo. Namun demikian, ia juga menyoroti adanya penurunan jumlah penerima bantuan pada periode kali ini. Menurut Martinus, sebelumnya Kampung Sukanggo menerima bantuan sekitar 850 keluarga. Namun kini hanya sebanyak 272 kakak yang tercatat sebagai penerima. Ia pun menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi protes dari masyarakat yang tidak menerima bantuan akibat pengurangan tersebut. Untuk mengantisipasinya, pihak kampung akan melakukan sosialisasi kepada warga bahwa pengurangan jumlah bantuan tersebut disebabkan oleh efisiensi anggaran dan faktor lainnya. Bagus, terima kasih juga. Saya sampaikan terima kasih sama pemerintah bahwa mereka sudah bantu kita masyarakat. Hanya beras ini agak maksudnya sudah mengurang begitu.
Jadi ini kami juga dari pihak kampung ini antisipasi was-was juga jangan sampai ada terjadi apa-apa sama kami pemerintah kampung. Seperti itu. Oh, ada kekurangan ya. beras. Biasanya tuh untuk kampung tuh biasa berapa? Kemarin biasa yang kemarin-kemarin. Biasa sekitar 700 apa 850-an sekian. 800 sekian. Iya. Sekarang sudah jadi sekarang 500. Sudah yang penerima kan. Iya. Yang penerima tuh biasa 850 orang yang biasa menerima yang kita layani yang lalu. Iya. Tapi ya sekarang sudah berkurang sampai dengan 272 orang begini. Aduh, kami juga rasa apa nih nanti jangan sampai ke depan ada apa-apa dari masyarakat. Karena mereka sudah biasa menerima. Baru dengan adanya pengurangan yang ini cukup besar sekali nih dalam pengurangan ini seperti itu. Mungkin bagaimana Bapak mengatasi hal tersebut tuh bagaimana? Ya, tapi ya tidak apa-apa, nanti kita akan menyampaikan sama masyarakat. Seperti ini mungkin ada, kita lihat dari situasi sekarang ada dengan adanya efisiensi anggaran apa macam itu. Hanya kita antisipasi saja jangan sampai terjadi hal-hal seperti yang tadi saya ada bicara. Selain itu, Martinus menyebutkan bahwa pihak kampung akan menggelar musyawarah bersama Badan Musyawarah Kampung serta ketua-ketua RT guna mengatur mekanisme pembagian bantuan sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan. Ia juga menjelaskan nantinya ketua RT masing-masing akan bertanggung jawab dalam penyaluran langsung kepada masyarakat yang berhak menerima. Martinus berharap agar pemerintah daerah dapat lebih cermat dalam mencocokkan data penerima bantuan dengan kondisi real di kampung, sebab menurutnya data masyarakat di lapangan kerap berubah seperti adanya warga yang sudah pindah atau meninggal dunia, sehingga bantuan yang ada dapat dialihkan kepada warga lain yang masih membutuhkan. Tim Liputan Dikul TV, Anis Andri melaporkan. Pemirsa, pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir TPA terpaksa dihentikan sementara waktu. Cuaca buruk serta akses jalan yang rusak menjadi penyebab utama. Selain itu, pemalangan oleh pemilik hak wilayah turut menjadi kendala sehingga armada pengangkut tidak dapat masuk ke lokasi pembuangan. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Lingkungan Hidup dan Pertanahan, Martin Lolo Alo, mengatakan sudah beberapa hari ini tidak ada aktivitas pengangkutan sampah menuju TPA. Pihaknya, Dinas Lingkungan Hidup mengaku terkendala oleh kondisi jalan yang rusak dan licin akibat musim hujan. Dirinya mengatakan sudah beberapa kali menyurati instansi terkait, bahkan sudah menghubungi pimpinan daerah untuk memperbaiki jalan menuju lokasi TPA, namun hingga kini belum ada tindak lanjut. Martin mengatakan masalah lain yang turut menghambat pengangkutan adalah pemalangan jalan oleh pemilik hak wilayah. Mereka menolak kendaraan pengangkut masuk saat musim hujan karena khawatir jalan mereka makin rusak. Sampah ini kami terkendala di jalan. Sekarang ini Pak, musim hujan. Jadi memang kami tidak bisa masuk ke dalam. Beberapa waktu lalu memang kami paksa masuk, namun mobil tetap tidak bisa keluar, bahkan mobil di dalam bermalam. Nah, di samping itu kami sudah beberapa kali mengajukan surat ke PU untuk diperbaiki jalan masuk, namun sampai sekarang juga belum. Bahkan saya juga sudah beberapa kali menghadapi pimpinan Pak Sekda untuk mencari jalan keluarnya supaya jalan ini bisa diperbaiki, supaya kami bisa mengangkut sampah masuk. Ketika jalan ini tidak bisa diperbaiki masuk, maka kami terkendala untuk pengangkutan sampah. Untuk jalan masuk Pak, ada dua. Pertama itu jalan rusak, kedua pemalangan dari pemilik hak wilayah. Nah, pemilik hak wilayah ini memalang jalan masuk karena beliau sudah sampaikan bahwa ketika hujan maka kami akan palang jalan masuk. Nah, beberapa waktu ini kan musim hujan. Memang pemilik hak wilayah itu ada dua pemilik wilayah, yang satu datang ke saya untuk menyampaikan bahwa izin Pak Kadis, saya akan palang jalan masuk karena ketika musim hujan tetap mobil masuk maka jalan semakin parah. Nah, itu ya. Selain itu, dirinya juga menambahkan pengusulan perbaikan jalan ke Dinas Pekerjaan Umum sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu.
mulai dari tahun 2022 hingga 2023. Pada saat itu dirinya belum menjabat, namun sampai sekarang belum ada realisasi untuk mengerjakan perbaikan jalan masuk ke TPA. Dirinya juga mengatakan bahwa pada tanggal 15 lalu dirinya menghadapi pimpinan daerah untuk menyampaikan kendala terkait masalah sampah. Martin berharap dengan pertemuan itu ada solusi yang bisa segera didapat dan dirinya mendapat undangan dari Komisi C DPRK untuk menghadiri rapat dengar pendapat atau hearing. Mudah-mudahan dalam hearing nanti bisa ditemukan solusi yang konkret terkait akses jalan menuju TPA dan dirinya juga menegaskan bahwa persoalan sampah di kota ini harus segera ditangani secepatnya. Tim Liputan, Digul TV, Nober melaporkan. Bapak, Mama, dan Saudara dong semua jangan kemana-mana, sesaat lagi Info Digul akan kembali, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cek rekening.id, dan aduan nomor.id. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami. Dalam rangka menanggapi lonjakan kasus malaria di Kampung Sokanggo, Puskesmas Tanah Merah menyelenggarakan rapat lintas sektor yang mengundang masyarakat, Kepala Kampung Sokanggo, dan perwakilan dari beberapa OPD. Katrina Redo, selaku penanggung jawab malaria, mengungkapkan pertemuan lintas sektor yang dihadiri oleh 58 warga Kampung Sokanggo ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai penyebab dan cara pencegahan penyakit malaria, karena melihat kenaikan drastis kasus positif malaria dari tahun 2024 total 213 kasus dan tahun 2025
total 354 kasus. Meskipun Dinas Lingkungan Hidup tidak dapat hadir dalam pertemuan di Kampung Sukanggo, pihak Puskesmas berharap pada pertemuan selanjutnya, dinas terkait dapat turut serta, mengingat salah satu persoalan utama meningkatnya kasus malaria karena pengelolaan sampah yang masih belum efektif. Selain pengobatan, di sini kan upaya-upaya terlebih untuk pencegahannya. Jadi pencegahan di sini kami lebih fokus ke edukasi untuk kebersihan lingkungan, untuk penggunaan kelambu yang tepat dan benar, untuk kebersihan penggunaan kasa anti nyamuk, lotion dan lain sebagainya untuk mencegah nyamuk, jentik nyamuk. Beberapa rencana tindak lanjut yang disepakati bersama dalam pertemuan antara lain kegiatan bersih lingkungan setiap hari Jumat di rumah dan di sekolah, pengelolaan sampah mandiri melalui pembakaran atau dijadikan pupuk, screening minimal 80 orang oleh kader malaria Kampung Sukanggo, serta IRS, Indoor Residual Spraying, atau penyemprotan dinding oleh Puskesmas Tanah Merah pada akhir Juli di wilayah dengan kasus tinggi. Katrina Redo juga menyampaikan pesan penting kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bovendigul, khususnya Kampung Sukanggo, agar mau lebih aktif mengetahui penyebab penyakit malaria dan pencegahannya, dan mulai menjaga kebersihan lingkungan rumahnya masing-masing. Perubahan bisa dimulai dari tindakan kecil. Rapat lintas sektor selanjutnya akan dijadwalkan dan dilaksanakan di Kampung Persatuan. Tim Liputan di Gul TV, Caruk Ursula melaporkan. Bapak Mama dan Saudara dong semua, organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar sehingga diharapkan mampu merangkul seluruh wanita Katolik di setiap stasi yang ada. Mantan Ketua Demisioner periode 2019-2023, Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Ranting Santa Tresia Parokia Kudus Tanah Merah, Angelina Ukarop mengatakan dirinya sangat mengapresiasi pengukuhan ketua terpilih pada hari ini di Gereja Katolik Santa Tresia Kilometer 1. Ia menyebut langkah ini tepat karena wadah tersebut harus dijalankan sebagai bentuk dari regenerasi. Hal itu dimaksudkan sebagai bentuk pelayanan menyeluruh terhadap semua kalangan, terlebih khusus terhadap wanita Katolik. Selain itu, Angelina juga menjelaskan bahwa organisasi WKRI sebagai tempat untuk belajar menjadi wanita Katolik yang 100%. Sehingga ia mengajak seluruh wanita Katolik di stasi Santa Tresia untuk ikut terlibat aktif dalam setiap aktivitas organisasi tersebut. Luar biasa, hari ini kita boleh bersukacita bahwa di hari ini telah dikukuhkan ketua dan pengurus yang baru. Baik, saya tidak banyak berbicara, tetapi ada 1-2 hari yang saya sebagai ketua WKRI periode kemarin, bahwa di organisasi ini kita tempatnya belajar ketika ada pengurus mengundang kita untuk bergabung di organisasi ini, jangan bilang tidak bisa atau tidak mau. Kita harus bisa bergabung di organisasi ini. Ini organisasi untuk wanita Katolik. Jadi siapapun dia yang berlabel wanita Katolik, mari bergabung di sini. Tempatnya kita belajar untuk bagaimana kita menjadi wanita Katolik yang 100% itu. Mantan Ketua Dimisioner Angelina Ukarop juga menegaskan bahwa pengurus terpilih harus memiliki jiwa loyalitas yang besar terhadap organisasi dan pengurusnya, serta terlebih khusus kepada gereja. Lanjut, ia juga berpesan ke depannya WKRI tidak boleh membeda-bedakan satu dan lainnya, serta tidak boleh membangun kelas-kelas sosial di dalam wadah tersebut. Namun harus mampu merangkul semua wanita Katolik. Hal itu dimaksudkan agar dalam setiap aktivitas yang akan dijalankan dapat mencapai target yang dituju. Sementara itu, Ketua terpilih Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Ranting Santa Tresia Kilometer 1, Nelce Haurisa, berterima kasih kepada semua dukungan dari Dewan Stasi dan juga kerjasama dari seluruh anggota. Lanjut, dirinya mengatakan bahwa ia tidak akan berdiri di depan sini tanpa dukungan dari seluruh wanita Katolik di stasi Santa Tresia. Sehingga sebagai ketua terpilih, ia meminta dukungan dari semua pengurus, baik itu pengurus lama maupun pengurus baru, agar kedepannya lebih baik lagi, sesuai dengan harapan bersama. Tim Liputan di Gul TV, Herman melaporkan.
Bapak, Mama, dan saudara dong semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan terimalah salam persaudaraan kita. Nup bagen, gup bagen, gup bagen, nup bagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Romana Agnesia Barmasi mewakili seluruh rapat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.